dan nifas, sekalipun bapak-bapak tidak ada yang haid dan nifas, tapi istri bapak kan perempuan. Iya, istri bapak kan mesti. Iya, betul. Ya, itu tanggung jawab kita. Jadi kalau tidak paham perempuan itu dengan ilmu tentang haid dan nifas, yang berdosa siapa? Yang berdosa siapa? Suaminya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa makna pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka? Jangan sampai keluargamu, jangan sampai dirimu dan keluargamu masuk neraka, itu maknanya. Jangan sampai dirimu masuk neraka, artinya jangan sampai kamu melakukan hal yang dilarang oleh Allah, atau jangan sampai kamu meninggalkan hal yang diwajibkan oleh Allah. Kemudian keluarga, jangan sampai keluarga kita meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah, melakukan hal yang dilarang oleh Allah, atau sebaliknya mengerjakan hal yang dilarang atau meninggalkan hal yang diperintah. Jadi sekalipun hal ini berkaitan khusus dengan ibu-ibu, dengan perempuan, tapi bapak-bapak, istrinya perempuan, dan mungkin kita punya anak perempuan, itu tanggung jawab kita. Ambo betiko nak urusin ala balik suka. Jadi semua kita yang punya anak perempuan itu kita akan bertanggung jawab nanti. Ya, termasuk tentang ilmu yang penting ini, yaitu tentang masalah darah, tentang haid. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pada malam ini kita akan membicarakan tentang perkara tentang darah yang keluar, ya, darah yang keluar dari tubuh wanita, maaf, dari aurat perempuan. Wa yakhruju minal farji salasatu dima'in, damul haidi wa nifasi wal istihadati. Penulis kitab ini yaitu Al-Qadi Abi Syuja' Al-Asfahani, beliau menyebutkan yakhruju minal farji salasatu dima'in, ada 3 darah yang keluar dari aurat perempuan. Adapun aurat laki-laki tidak ada darah yang keluar. Itu makanya pembahasan darah kok pasti arahnya kepada penusi. Apa-apa ada darah keluar. Apa-apa itu darah keluar, kalau tanda aku itu keluar darah. Atau bekam keluar darah itu. Atau donor itu keluar darahnya itu, atau cakapnya keluar darah. Tapi kalau aman-aman saya, itu keluar darah. Nah, adapun perempuan aman-aman saja tetap keluar darah. Itu makanya pembahasan darah khusus untuk perempuan. Nah, sekalipun ini khusus perempuan, seperti yang kita sebutkan tadi, semua kita punya istri perempuan. Malah mungkin kita punya anak perempuan, ini tanggung jawab kita. Jangan sampai kita tidak tahu ilmu. Anaknya sudah bersih, tapi tidak sholat. Atau anaknya sedang haid, tapi sholat. Siapa yang berdosa di antaranya? Siapa yang berdosa di antaranya itu? Ayah. Nah, Bapak sekalian rahimakumullah, ada 3 darah yang keluar dari aurat perempuan, dari aurat wanita. Yang pertama damul haidi, yang disebut dengan darah haid. Kemudian yang kedua wanifasi, yang kedua adalah nifas. Kemudian yang ketiga wal istihadati, istihadah. Nah, apa itu? Kita jelaskan satu-satu. Fal haidu huwa damul khariju min farjil mar'ati ala sabili sihah
min ghairi sababil wiladah. Darah haid adalah darah yang keluar dari aurat perempuan dengan cara yang sehat. Artinya dia tidak sakit. Memang sudah begitu. Dengan cara yang sehat. Min ghairi sababil wiladah, bukan dengan sebab dia melahirkan. Walaunuhu aswadu muhtadimun lazza, warnanya kehitam-hitaman, jadi merah kehitam-hitaman. Yang namanya darah pasti merah, tapi merahnya tidak merah segar, tapi merahnya buncit, merahnya agak kehitam-hitaman. Dan darah haid itu mirip dengan darah bekam, karena darah yang keluar itu adalah darah kotor. Itu makanya perempuan itu condong lebih sehat daripada laki-laki, Pak. Bapak Ibu, asal diketahui, darah itu, kenapa darah itu bisa menjadi alat ukur, Pak? Untuk tahu asam urat, kolesterol, gula, apa dicek, Pak? Darah sendiri. Kalau informasi itu ada di darah. Dan darah itu setiap bulan itu harus keluar dari tubuh kita, harus keluar. Perempuan dia punya mekanisme mengeluarkan darah kotor dalam bentuk haid yang masih subur. Adapun laki-laki dia tidak punya mekanisme itu. Pokoknya laki-laki itu sebenarnya kalau kaji Pak Ibu harus berbekam dia sekali sebulan, Pak. Harus berbekam sekali sebulan. Nakama Pak kebekam itu dasar Pak itu terusan pun. Asalnya disayangkan banyak kaum muslimin yang tidak tahu juga dengan bekam. Padahal salah satu wasiat Nabi, wasiat malaikat Jibril kepada Nabi ketika Mi'raj, perintahkan umat untuk berbekam. Jadi bukan hanya sholat. Kalau dia kan yang tahu sholat saja, yang tahu Allah. Padahal itu yang satu lagi, apa itu bekam? Bekam itu adalah cara mengeluarkan darah kotor yang ada di permukaan kulit. Yang dikeluarkan itu bukan darah yang ada dalam pembuluh. Kalau yang pembuluh itu darah elok, barasia itu. Ayam donor itu barasia itu, Pak. Adapun yang bekam itu darah yang di atas, itu yang kotor. Nah, itu kalau dibekam dikeluarkan itu mirip bentuknya dan keadaannya seperti darah haid, karena dia sama-sama darah kotor. Nah, perempuan karena dia punya mekanisme mengeluarkan darah setiap sekali sebulan, itu makanya perempuan itu condong lebih sehat daripada laki-laki. Bapak kalau diperiksa ibu sehat, ibu berapa? Boleh yang masih haid ya, sehat perempuan daripada laki-laki. Kalau makan macam-macam Bapak Ibu, umur darah itu tidak keluar. Tapi kalau perempuan makan macam-macam, maka keluar melalui mekanisme haid. Sekalipun bisa juga dibantu di atas kulit. Tapi kalaupun dia tidak melakukan, setidaknya itu sudah mengurangi dalam bentuk keluarnya darah haid. Jadi warnanya disebutkan oleh penulis, walaunuhu aswadu muhtadimun lazza. Warna darah haid itu adalah kehitam-hitaman, merah kehitam-hitaman, ada panas, jadi agak ini suhunya nih. Muhtadimun lazza, dan ada rasa sakit, ada rasa sakit ketika keluar. Boleh tahu cukup, tapi kok kecil tulis tu. Aku tanya orang rumah gua, iya betul cerita. Jadi ada rasa sakit ketika keluar. Makanya wanita itu ketika haid itu lemas dia. Malah kadang-kadang monyok
ragu-ragu saja. Ya, ada. Nah, ya kita boleh. Itu tentang darah haid. Wa nifasu huwa damul khariju akibal wiladah. Adapun darah nifas itu adalah darah yang keluar berkaitan dengan kelahiran. Ia berkaitan dengan kelahiran, sama keluarnya juga di aurat perempuan, tapi ia berkaitan dengan kelahiran. Bisa menjelang kelahiran, atau saat kelahiran, atau sesudah kelahiran. Itu namanya darah nifas. Kemudian baru yang berikutnya, wal istihadatu huwa damul khariju fi ghairi ayyamil haidi wan nifas. Adapun darah istihadah adalah darah yang keluar bukan dengan sebab haid, bukan pula dengan sebab nifas. Jadi keluar darah di auratnya, sementara tidak darah haid. Apa kau tahu ada darah haid? Ya memang tak haid. Anda tahu nifas dong, dia tak haid dong. Maka darah itu namanya istihadah. Apa itu darah istihadah? Biasa disebut dengan darah penyakit. Yang punya konsekuensi hukum fikih Bapak Ibu itu yang satu dan yang dua. Ya, yang satu dan yang dua. Kemudian kita lanjutkan dulu. Wa aqallul haidi yawmun wa lailatun wa aksaruhu 15 yawman wa ghalibuhu 6 aw 7. Secepat-cepatnya seseorang haid atau paling pendek, paling cepat orang haid itu adalah, kata penulis, yaumun wa lailatun, sehari semalam. Jadi sehari semalam. Wa aksaruhu 15 yauman wa ghalibuhu 6 aw 7. Paling lamanya 15 yauman, 15 hari. Itu paling lama. Jadi paling cepat 1 hari 1 malam, paling lama 15 hari. Jadi kalau sudah lewat 15 hari masih keluar juga, itu tidak dianggap lagi sebagai darah haid. Pokoknya dulu ketika di pondok di Serambi ada anak-anak SMP tak sembahyang kalian, lagi dapat pesta. Aspakan sudah itu, dah sembahyang kalian masih dapat pesta. Buat tangguh aja Pak, buat tahu aja. Aspakan sudah itu, buat tanya dia, dah sembahyang masih dapat pesta. Dapat kali semua macam. Awalnya kicu-kicu, apa aja loh. Sudah lewat 2 pekan, masih dapat juga. Kadang-kadang ada yang tidak sholat itu bukan karena haid, tapi karena malas. Sudah dikasih oleh Allah waktu tidak sholat, bayangkan. Lagi libur kan sholat, masih menambah libur juga lagi. Wa ghalibuhu 6 aw 7, dan kebiasaannya yang biasa rata-rata 6 aw 7, 6 hari atau 7 hari. Jadi menurut kebiasaan itu 6 atau 7. Tapi kebiasaan itu bisa berubah-ubah. Ya, bisa karena faktor makanan, bisa karena faktor emosi, bisa juga karena faktor obat. Minum apalagi perempuan minum obat penunda haid, ketika bayi haji, ketika bayi umrah, itu bisa keluar dari apa yang biasa ini. Tapi menurut kebanyakan rata-rata 6 sampai 7. Wa aqallu nifasi lahzatun wa aksaruhu 60 yawman wa ghalibuhu 40 yawman. Nah, kemudian lanjut kepada nifas. Masa nifas yang paling pendek
Masa nifas yang paling pendek orang melahirkan, ya, melahirkan. Masa nifas yang paling pendek keluar darah berapa? Lahzah, sejenak. Pada itu keluar darah. Itu berarti lah suami. Itu dah keluar deh. Maka sudah selesai nifasnya. Sudah selesai nifasnya. Masa nifas yang paling pendek itu adalah lahzah, sejenak. Adapun yang paling lama, beliau sebutkan yang paling lama wa aksaruhu sittuna yauman. Adapun yang paling lama sittuna yauman. Berapa sittun? 60 hari. Di masa nifas yang paling lama itu adalah 60 hari. Wa ghalibuhu arba'una yauman. Dan menurut kebiasaan, menurut yang biasa lazimnya 40 hari. Jadi nifas itu tidak mesti 40 hari Pak Ibu. Jadi kalau 2 hari lah berasia ya ada lawak male-male itu ya kan 40 hari. 40 hari itu rata-rata. Bukan berarti orang nifas harus 40 hari, tidak. 40 hari itu rata-rata. Yang paling lama disebutkan wa aksaruhu sittuna yauman, yang paling lama 60 hari. Rata-rata 40 hari. Tapi yang paling pendek berapa? Langsung sejenak. Wa aqallu tuhri bainal haidatain 15 yauman wa la hadda li aksarihi. Masa suci yang paling sedikit, ini masa suci paling sedikit di antara 2 haid. Ini kembali kepada pembahasan haid. Masa suci yang paling sedikit di antara 2 haid adalah 15 hari. 15 hari. Biasanya rata-rata berapa? 3 pekan kan? Masa suci paling sedikit itu 15 hari. Dan tidak ada batasan jangka waktu paling lama. Ini berkaitan dengan haid dan nifas. Adapun istihadah itu tidak ada punya konsekuensi hukum fikih. Ya, jadi yang punya konsekuensi hukum fikih itu adalah yang pertama adalah haid, yang kedua adalah nifas. Nah, kita masuk sedikit bab tentang larangan-larangan bagi wanita yang sedang haid dan nifas. Nah, ini penting juga bagi bapak-bapak yang perlu diketahui. Wa yahrumu bil haidi wan nifasi samaniyatu asya. Diharamkan bagi wanita yang haid dan nifas samaniyatu asya, 8 perkara. Itu karena itu perlu dipapak dan ibu sedang. Diharamkan bagi wanita yang sedang haid dan nifas, tapi tidak ada disebut istihadah, tidak ada disebut haid dan nifas saja. Samaniyatu asya, 8 perkara. Mana 8 perkara itu? As-shalah. Yang pertama adalah sholat. Sholat apapun, laitana mau sholat dilarang sebetulnya. Baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, termasuk sholat jenazah, termasuk sholat id, termasuk apapun lah, asal bernama sholat maka tidak. Asal bernama sholat maka tidak dilakukan. Kemudian yang kedua, wassaum, puasa. Puasa juga dilarang wanita berpuasa.
baik karena haid ataupun karena nifas. Kalau dia sedang puasa datang haidnya atau datang nifasnya, otomatis puasanya batal. Sekalipun sudah jam 6, maghribnya jam 6:05, bu puasa. Tapi bu jam 6 boleh ini dari dia. Ibu haid, bapa puasa tu batal. Apa caranya batal tu? Oh iyo. Maka yang boleh puasa dan batal tu apa konsekuensinya? Diganti. Itu kan dia nanti tu. Jadi mau milih apa itu pula solat. Kita sedang solat, tiba-tiba langsung begini haid, maka otomatis solatnya batal. Bedanya solat tidak diganti, puasa diganti. Ketika seorang wanita tidak solat karena haid atau karena nifas, sudah solatnya tidak dilakukan begitu saja, sudah tidak ada konsekuensi, tidak diganti. Tapi kalau puasa diganti puasa. Kemudian apa lagi yang dilarang? Wa qiraatul Quran. Dalam pendapat mazhab Syafi'i, wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Memang dia punya niat membaca Al-Quran, tapi kalau yang dia baca itu zikir, tapi zikir itu ayat Al-Quran, tapi dia niatkan zikir atau dia berdoa dengan ayat Al-Quran, niatnya berdoa, maka tidak apa-apa. Seperti dia membaca Rabbana hab lana min azwajina, itu kan potongan ayat Quran, tapi kan niatnya doa. Atau Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, itu kan potongan ayat Quran, tapi kan niatnya doa. Karena wanita haid tetap diperintahkan berzikir. Jadi jangan pula nanti seolah-olah wanita itu tak boleh apa-apa. Kita bayu kosong, tak boleh mengamalkan. Kita kesurupan tadinya Pak. Banyak pengalaman wanita-wanita haid itu banyak kesurupan. Rata-rata perempuan itu kesurupan itu dalam keadaan tidak sholat, sudah lagi tidak sholat, tidak pernah berzikir. Kalau tidak ada Allah dalam hatinya, siapa yang ada? Setan. Akhirnya karena itu, ya jadi berzikir tetap. Karena itu wanita haid, jangan lupa zikir pagi petang, karena ada buku itu. Hisnul Muslim min arkanil kitab was sunnah. Zikir pagi petang. Zikir pagi petang itu kalau ibarat baju, ibarat perang, itu sama dengan baju besi. Orang kalau perang tidak pakai baju besi itu bahaya. Maka begitu pula kita masuk waktu pagi atau masuk waktu sore, tapi tidak dengan zikir. Jadi menurut dalam pandangan mazhab Syafi'i, penulis kitab ini mu'allif Al-Fadil Al-Syuja' rahimahullah boleh menyebutkan yang ketiga yang dilarang itu adalah qiraatul Quran, yang memang tujuannya membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, karena memang mazhab Syafi'i ini memang termasuk yang sangat berhati-hati dalam masalah ini, agak berpendapat Syafi'i. Pendapat yang lain, mazhab Hambali yang lainnya, itu menyebutkan tidak mengapa. Tapi kita mengambil dalam pandangan mazhab Syafi'i. Wa mas'ul mushafi wa hamluhu, memegang dan membawa mushaf. Ya, mushaf itu masuk yang tidak dibolehkan, memaci mushaf. Wanita sedang haid, sedang nifas, pegang mushaf. Dan mushaf ini yang benar-benar isinya adalah Al-Quran semata. Tapi kalau di dalamnya sudah ada yang lain, sudah ada terjemahnya, apalagi ada tafsirnya, itu tidak lagi
murni bisa disebut mushaf sekalipun di dalamnya adalah ayat-ayat Al-Quran. Apalagi HP. Dia bertanya, kalau HP Pak Ustaz dalamnya ada Al-Quran, itu memori itu. Ya, dalam HP itu kan banyak juga di dalamnya ini. Dan Quran aja satu. Itu makanya saya menyarankan jemaah yang membaca Quran, upayakan membaca Quran itu langsung dengan mushaf, jangan dengan HP. Kenapa? Membuat kajian tafsir setiap hari Selasa, di Mesir Raya. Kemudian hari Kamis di Indonesia lagi kajian duha, hari Selasa pagi di rumah jemaah dulu baru di Mesir Raya. Jam 8 di rumah, jam 10 di Mesir Raya. Itu saya selalu sampaikan, kalau mengaji itu buka Quran, jangan buka HP yang ada Quran di dalamnya. Sebab apa? Satu, yang pertama Bapak Ibu orang salah paham nanti. Itu yang pertama. Agak kecil kan? Pada itu ya HP itu kan enggak jalan itu. Padahal awak sedang mencari Quran. Tapi orang memandang awak sedang mencari HP. Bukan bingung salah Ustaz yang bersusah. Awak membuka peluang orang itu bersusah. Yang kedua, kalau HP itu Pak itu bercampur bau saja tu Pak. Ambo khawatir ambo sedang mengaji buka HP, akan keluar musik. Tapi kalau mengaji buka Quran, dia keluar apa musik Quran Pak? Bisa fokus dia. Kecuali orang mengaji Quran datang awak dicari atau di sudi masjid dan ada Quran. Awak juga nak mengaji Quran itu dah cerita. Tapi jangan biasakan dengan HP. Megang Quran itu pahala apa? Ya, melihat kebaikan, memegang kebaikan. Jadi orang yang sedang haid, sedang nifas dalam rangka menjaga kehormatan mushaf, jangan dia pegang. Di dalam pendapat mazhab Syafi'i. Kemudian berikutnya yang kelima, wa dukhulul masjid. Masuk masjid. Masuk masjid. Ada yang mengkaitkan ini dengan keadaan pada masa itu. Kalau masuk itu kan tidak ada sesuatu yang bisa memastikan darah haid itu tidak berceceran ke masjid. Zaman itu apalah kan? Masih pun nanti dikhawatirkan kalau polusi haid itu masuk masjid atau nifas masuk masjid, semua masjid itu. Kalau kini kan ada model itu mana ada juga yang mengkaitkan dengan itu. Ada dilihat kebutuhan lagi. Dia masuk itu apa? Ini masuk saja tidak boleh. Tapi kalau ada keperluannya, ada barangnya tertinggal, atau dia menyelamatkan diri, itu lagi cerita Pak. Ya, lagi cerita. Itu kayak kejadian tsunami di Aceh itu. Itu Masjid Baitur Rahman itu kan tempat pengungsi itu. Yang masuk ke situ siapa? Siapa yang masuk ke situ? Semua orang laki-laki, perempuan, Muslim, kafir, masuk semua. Dibuat peraturan polusi di dalam keadaan haid keluar. Mana saya nanya Bu? Itu cari kondisi. Kemudian berikutnya adalah buat tawaf. Ya, tawaf. Kalau tawaf ini jelas nih, karena tawaf ini sama dengan sholat. Sebagaimana sholat tidak boleh dalam keadaan haid, maka tawaf pun tidak boleh dalam keadaan haid. Sa'i boleh. Jadi orang yang berumrah itu tak boleh tawaf dalam keadaan haid. Selesai dia tawaf Pak, datang haidnya. Sementara masih tersisa rukun umrah berikutnya, apa itu? Sa'i, tidak masalah. Dia lanjutkan sa'i. Habis itu tahlul dia. Maka selesailah umrah.
Kemudian berikutnya wal wadu. Berikutnya adalah bergaul suami istri, itu tidak dibolehkan dalam keadaan haid. Haram hukumnya. Kemudian wal istimta'u bima baina surati wa rubbah. Mohon maaf terjemahnya. Bersenang-senang dengan suami. Ini aktivitas suami istri juga ya. Dalam keadaan haid. Nah, ada pun yang lain termasuk misalnya nikah. Nikah boleh dalam keadaan haid. Nikah akad ya, bukan bergaul tapi nikah boleh. Awak nak berusia awak lah dijadwalkan akan nikah. Tadi hitung-hitung tu dah hari haid. Lu boleh stres kan? Diboleh. Disuruh nikah. Malam tu diboleh. Bakal. Kalau itu dari nikahnya atau kali nikahnya, aku nikah lanjutkan berdoa. Jadi putri lo, jadi tunda lo, teruskan. Lu baca lo teruskan. Iya tak baca lo yang masalah lo. Tapi ini masuk masjid, mengapa berusia masuk masjid? Sebenarnya keberadaan perempuan dalam akad nikah itu tidak menjadi hukum. Kalau ratu-ratu produksi zaman dulu tak boleh hadir. Perempuan apa fungsinya dalam akad nikah? Ibu apa fungsinya? Kalau laki-laki menerima uang, kabul uang. Kalau apa? Jam. Kalau suami, kabul kurang banyak. Saksi. Ibu mengambil. Tidak ada, ibu mengamat saja tu. Tidak ada. Ini wanita haid pun tidak ada masalah nikah. Cuma paling selesai akad nikah, nanti ayah perempuan dia panggil menantunya. Kok menantu galanya sultan, pagi sultan tu sultan kembali sebentar. Itu kayak dia. Aku tu ya, ada mikro sultan. Agak bersabar sultan, agak sabarkan nampaknya. Kau masuk ke kubur kan? Sabarkan. Agak bersabar sultan. Bapak tu ya, apa tu ya dia? Dan akan nikah dan perlu ditunda. Ya, ada pertanyaan? Ya. Kalau kita coba saling lokasi ya kan, dia kan ada di luar. Kita harus kembali ke situ, ibu bagian itu memang harus mandi.